atau kemampuan untuk menerapkan ajaran agama. Kenapa ini kita syukuri? Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah taufikiyah. Yang saya maksud tadi adalah potensi implement. Banyak orang sudah tahu bahwa sholat malam itu luar biasa pahalanya. Kalau sudah tahu mestinya ya pengen. Kalau sudah pengen ya berarti akan melaksanakan. Tapi buktinya ya pengennya sih pengen. Pengen. Tapi selalu aja ada hambatan. Sudah siap jam 8:30 harus tidur agar nanti malam saya bisa bangun. Tapi cuma pipis tidur lagi. Jadi Allah sudah memberikan hidayah diniyah, potensi religiusitas, kemampuan untuk beragama. Apalagi kita di Indonesia lahir itu sudah Islam, sehingga tidak perlu lagi baca syahadat. Nah, potensi beragama ini menuntun kita untuk ingin ini, ingin itu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Saya pengennya bersedekah, tapi ada saja halangan untuk bersedekah, dan itu manusiawi. Orang kok tidak mau bersedekah, itu manusia ya memang begitu. Bayangkan aja cari duit kesel-kesel ya, capek-capek cari duit, langsung duit kasihkan. Apalagi yang kemudian yang kita kasih itu orang fakir yang memang malas. Ngode. Malas. Kalau yang melaratnya itu karena hambatan tertentu, cacat misalnya, ya kenapa sih kita? Tapi kalau ada orang fakir bukan karena tidak mampu, karena malas, kita kan ada rasa saya ini dapat duit, saya banting tulang ini. Saya nampung 1 bulan bisa dapat 3 juta misalnya. Itu sehari dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang harus kepanasan. Ya, sehari 100.000 lah. Sebulan dapat 3 juta. Lalu diberikan kepada orang yang gak kerja. Mau dong. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita kalau tidak diberi hidayah taufiqiyah atau tadi saya katakan potensi implementatif, nggak bakalan bisa melaksanakan ajaran agama. Sifat kemanusiaan kita. Makanya ketika Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang hal yang menghancurkan manusia, antara lain adalah kikir yang dituruti. Jadi ini kalau dikatakan kikir yang dituruti berarti permanen, ya. Berarti kikir itu ya memang sifat manusia. Cuma ada yang mengikuti kikirnya, ada yang melawan kikirnya. Termasuk misalnya ini tadi, ini memang manusiawi, sifat dengki, iri.
Kalau tetangganya seneng tuh rasanya mangkel. Orang tuh kok seneng terus ya. Saya kok susah terus. Sebaliknya kalau ada orang susah kita jadi seneng. Nah lo, Rasain. nah memang rasa dengki itu setiap manusia mempunyai. Ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak bisa mengendalikan. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan, kalau orang itu sudah menjadi pedagang, maka rasa dengki, rasa irinya itu naik menjadi 3 kali lipat, tambah. Ketika kita bukan pedagang, kita punya rasa iri. Tapi begitu jadi pedagang, naik. Dalam satu riwayat dikatakan begitu. Dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, antar pedagang itu bersaing. Kalau yang memang di dalam berdagang tidak punya ilmu dagang dan kemudian tidak pernah ngaji, wah itu di sebelahnya itu laris banget. Oh, dia itu ada tuyulnya. Padahal yang dikatakan ada tuyulnya, dia itu laris karena dia memang pintar berdagang, bisa mengundang pembeli supaya beli kepada dia. Kan ada itu cara-caranya, makanya misalnya, nah, ini orang dagang judes, ditawar